Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa cara atau apapun lah untuk membuat labeling pada barang milik daerah, khususnya untuk para pembantu pengurus barang ya, untuk membuat label barang dari SIM aset. Oke, untuk lebih jelasnya nanti hasil akhirnya yang akan kita capai untuk saat ini yaitu nanti di sini logo pemerintah Provinsi Jawa Tengah ya, untuk Jawa Tengah, kemudian nama. Nah, ini di sini saya akan memberikan nomor kode barang, kemudian jenis, nama barang, kemudian di sini nanti akan saya tampilkan yaitu jumlah barangnya itu ada beberapa. Misalnya kita mempunyai komputer, ini di sini ada mesin jahit ya. Ini contoh, di sini ada mesin jahit, kemudian ini nomor registernya. Kalau penginputan kita urut, maka ini akan jadi nomor 1 sampai dengan nomor 37, ini registernya. Kemudian di sini terdapat harga, kemudian tahun perolehan. Sebelumnya kita kembali dulu ke ini hasil download dari SIM aset ya. Misalnya di sini kita akan buat dari KB di sini kita mempunyai mempunyai data dari SIM aset, aplikasi SIM aset kita download, kemudian kita buat pivot. Kegunaan pivot di sini adalah untuk menghitung beberapa jumlah alat yang kita miliki. Misalnya mesin jahit, di sini mesin jahit ada 37, kemudian ini ada mesin obras mungkin ya di sini nanti. Nah, untuk menghasilkan pivot ini caranya sangat mudah ya. Sebelumnya kita hapus dulu aja, nanti ini nanti hasil akhirnya saya harapkan bisa seperti ini ya nanti. Tapi kalau ada perubahan, misalnya sampean semua mau menginginkan apa yang ada tampil di stiker ini, nanti kalian bisa membuat sendiri ya, bisa membuat sendiri custom apa aja yang ingin ditampilkan pada stiker ini. Sebelumnya kita akan hapus terlebih dahulu. Kita mulai dari awal, cara untuk membuat stiker ini ya, versi saya ya. Kalau mungkin nanti teman-teman ada yang memiliki cara yang trik lebih jitu, nanti bisa di-share. Oke, ini kita buat dulu kolom seperti ini ya. Kolom ini yang sesuaikan lah, sampean mau seperti apa disesuaikan. Nanti yang untuk di sini, nah, kita membuat tabel pivot dulu. Caranya ini, kita pada menu insert, kemudian pivot table, kemudian sebentar kita blok dulu ya. Kita blok dulu yang mau kita tampilkan, yaitu ini sampai ke bawah. Oke, sampai di sini kita membuat pivot table untuk menghitung ini berapa kayak gitu. Kemudian kita klik insert pivot table. Nah, ini new exiting, ini sudah tabelnya tadi ya, tabel dari ini yang kita blok. Kemudian nanti kita menampilkan pivotnya itu di mana. Nah, ini kalau kita new sheet work berarti nanti kita hasilnya ada di sheet berikutnya. Tapi kalau untuk kali ini saya ingin pivotnya itu ada di sampingnya, jadi kita pilih exiting sheet work, kemudian kita mau taruh di mana, kita klik, kemudian klik di sini, klik sudah, kemudian klik OK. Terus apa yang mau kita tampilkan, yaitu kode barang sama jumlah barang. Oke, jadi kalau ini di kode barang itu ada di nomor 2, kita tarik ini nomor 2 ke raw. Ini untuk menampilkan ada beberapa item, dari nomor itu ada beberapa item. Kemudian kita mau jumlah juga, item itu terdapat berapa.
Nah, ini kita sudah memiliki hasil pertama ya, hasil pertama. Jadinya ini berarti untuk kode yang di belakangnya ini 06.024 itu ada 37 item. Kemudian untuk yang 06049 ini 2 item, dan ini di bawah-bawahnya ya ada ya. Ini kemudian setelah kita pivot sudah untuk seperti itu, kita ke menu selanjutnya yaitu untuk menggunakan VLOOKUP. Nah, rumus VLOOKUP yang perlu kita perhatikan di sini yaitu yang ini, kita untuk pemerintah provinsi Anda logo sama nama sekolahan itu selalu ya sama, tapi yang membedakan nanti di sini, dan di sini. Ya ini disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau saya mungkin cukup ini dulu. Nah, ini untuk menampilkan kode barang yaitu kita bisa menggunakan kode VLOOKUP. Kemudian di sini sebelum ini adalah kata kunci di ini saya nanti rencananya mau HVS ya, nanti saya beli stiker HVS, nanti kita tinggal print dari printer ya. Oke, sebelumnya ini kita menggunakan VLOOKUP terlebih dahulu. VLOOKUP, rumusnya VLOOKUP adalah VLOOKUP kemudian tombol mana yang mau, kolom mana, sel mana yang mau kita jadikan patokan, ya ini di sini tertulis G1. Kemudian di sini adalah kolom mana yang mau kita tunjuk, ya ini di sini di keep B. Ini berarti nanti tabel arraynya ya, ini di sini ada VLOOKUP value, spion saklarnya mau ditaruh di mana, kemudian table array ini nanti berada di sheet ini, berarti nanti kita blok dari sini ya, dari A14 sampai dengan ini seperti ini ya, sampai semuanya. Kemudian kita kasih dolar agar tidak lari-lari ya, bahasanya yang saya ketahui aja. Kemudian di sini kita kasih dolar, kemudian kolom mana yang mau kita tampilkan, berarti ini kalau kode barang berarti dia ada di kolom nomor 2, yaitu ini kolom 1, kolom 2. Jadi ini kita kolom 2, kita enter script dan ini seperti ini. Jadi sini nanti ketika ini nah kemudian kita mau menampilkan yaitu alat kantor ya, ini mau dikasih alat kantor kita bisa copy aja sih sebenarnya dari sini untuk mempermudah ya, karena ini masih sama, kita Ctrl V aja. Kemudian ini adalah kolom nomor 3. Nah ini karena ini di alat kantor sama mesin jahit ini ada di kolom nomor 3 seperti itu. Ini kolom 3. Kemudian ini yang namanya mesin jahit ini ada di kolom 17, nanti tinggal dihitung saja di sini. Ini di sini kolom 16, tapi karena ini ada yang saya sembunyikan di sini, nanti munculnya nanti kalian tinggal geser aja, misalnya nanti munculnya di sini itu dicari aja yang untuk kita tampilkan. Kemudian untuk di value-nya ini ada beberapa item pada mesin jahit ini ya, misalnya ini perbedaannya hanya ada di angka terakhir karena kita menggunakan tabel yang sama, hanya menampilkan VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP itu hanya untuk menampilkan salah satu sel pada tabel. Nah kita gunakan yang perbedaan ini ada di belakang ini terakhir ini yang saya blok ini misalnya yang
di nama barang ini ada di kolom 17. Kalau yang di jenis barang ini ada di kolom 3. Kemudian yang ini kode barang ada di kolom 2 tabel keep ini. Nanti yang kalian lihat tinggal di blok namanya ini teman-teman. Oke, kemudian untuk harga sama tahun ini ada di kolom 16 dan di tahunnya di kolom 9. Nah, kita akan melihat register. Kalau register ini masih sama ya. Register ini menggunakan yang sama ya, karena register ya. Nanti yang pada pivot itu hanya digunakan untuk yang berapa jumlah itemnya. Itu yang nanti saya akan share juga ini filenya di komen ya, komen pada YouTube ya. Nah, untuk menampilkan berapa banyak itemnya ini kita menggunakan pivot, tapi yang ada ini melihatnya pada B3. Nah, ini kita cari aja kode barangnya. Jadi dia rumusnya adalah VLOOKUP B3, nanti kolom ini, kolom apa ya, ini namanya nama kode barang, kemudian kita masuk ke keep. Nah, kita yang blok itu adalah di yang hasil pivotable ini. Tabel pada sini, tabelnya sini, ini adalah kita tampilkan pada pivot, hasil pivot ya, ini skip B S14 sampai dengan T49. Jadinya nanti yang di blok adalah ini ya. Ini sampai sini, nanti ada beberapa pivot yang tampil, kita sesuaikan saja. Sudah, kemudian kalau sudah seperti itu kita copy ke yang sebelahnya. Seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian kita copy aja. Kalau saya biasanya untuk mempermudah kita copy agar cepat, itu kita pakai blok yang ada di samping ini. Jadinya semua rumusnya nanti otomatis akan keluar. Bentar, kita paste aja, insert copied cell. Nah, ini kita sudah punya satu. Nah, ini agar itu bisa berurutan, kita perlu perhatikan bahwa di sini satu ini nanti saya samakan di kolom ini GR. Nanti kita otomatis, jadi nanti misalnya satu lembar itu terdapat 20 stiker label, maka kita tinggal ngetik 20, 21, 22 kayak gitu. Kemudian ini di sini kita kasih sama dengan ini plus 1 seperti ini. Nah, di tiga ini terus sampai selanjutnya ini 3 plus 1 seperti ini. Nah, ini nanti otomatis ini kita samakan di sini, nanti kita buatkan spion di sini. Kalau bahasa saya sih spion kayak gitu. Ini misalnya kasih 5, ini kita ubah 5. Jadi nanti kalau kita ngeprint tinggal ubah yang ada di sini. Kita enter, maka ini 5, 6, 7, 8 secara otomatis. Oke, kita copy aja ke bawahnya. Copy Excel. Nah, ini otomatis dia sudah nambah ya. Ya, cukup mudah nih kalau kalian copy. Paste, insert copy Excel. Nah, ini di sini agar cepat kita langsung copy 4 item sekaligus. Copy. Ini ya, ini berarti ini sudah 13, ini 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Karena ini biasanya kalau saya sudah coba itu di sini apa ya, delete. Nah, ini seperti ini. Nanti di sini agar kita bisa mengetahui, maka ini adalah nanti berfungsi sebagai spion. Kalau saya ngomong spion sama dengan sama dengan ini plus 1.
seperti ini. Jadi nanti di sini kita memiliki apa ya? Gak perlu menghitung-hitung lah. Di sini ada ini, berarti ini setelah calling. Ini berarti salah, masih kurang ya, ini belum satu. Ini baru 16, kita buat 20. Insert of itself. Nah ini berarti ini O64, ini ganti O64, N64 seperti ini. Nah ini nanti misalnya contoh ini kita coba kontrol apa ya. Ini print areanya masih belum sesuai. Ini ya. Di sini kita set print area, back layout, set print area. Nah, jangan lupa di sini ini untuk nomor-nomornya kita buat putih ya, agar nanti tidak muncul. Jadi nanti bersih. Nah, ini misalnya kita kontrol P. Nah, ini terakhir adalah di nomor 20 ini. Ini barangnya 30, nanti tinggal kita print. Ini misalnya sudah 21, ini itemnya ada berapa ya? Ada ratusan lah mungkin ya. Ada 53, nanti berarti kita kurang lebih butuh 3 lembar karena 20, 60. Oke ya, nanti kita tinggal potong. Ini misalnya nanti 21, nanti kita print, kemudian nanti kita jadi 41 kayak gini. Nah ini karena dia tidak ada isinya, nanti kita potong sesuaikan ya, karena sama, karena tadi itemnya cuma berapa, 53 item. Oke. Nah jadi nanti di sini terdapat informasi kode barang. Kok banyak banget ini? Bentar. Mungkin di sini kurang. Oke ya, ini seperti ini nanti tampilannya. Semoga tutorial ini bisa membantu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.